Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang buku ajar. Pengertian buku ajar. Pendapat Suharjono tentang buku ajar yaitu merupakan buku yang digunakan sebagai pelajaran dalam bidang studi tertentu. Buku ajar adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan instruksional. Di dalamnya terdapat sarana-sarana pengajaran untuk memudahkan pemakainya dalam mempelajari sesuatu. Buku ajar biasanya dipakai di lingkup perguruan tinggi maupun sekolah. Buku ini digunakan untuk mendukung terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Buku ini biasanya berisi materi pembelajaran yang sifatnya instruksional. Di dalam materi tersebut adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa buku ajar adalah buku pegangan yang berisi materi pembelajaran untuk memudahkan penggunanya mempelajari sesuatu, yang dimana buku ajar tersebut ditulis oleh para ahli di bidangnya. Berikutnya yaitu adalah manfaat buku ajar. Mengutip dari dokumen yang dipublikasikan melalui SC Sek Nurjanti ICID, manfaat dan kegunaan buku ajar menurut Greene and Petty adalah 1. Mencerminkan sudut pandang modern tentang pengajaran dan mendemonstrasikan aplikasi dalam bahan pengajaran tersebut. 2. Menyajikan sumber pokok masalah yang mudah dibaca dan bervariasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, terutama untuk meningkatkan keterampilan ekspresional. Selanjutnya yaitu manfaatnya yaitu menyediakan sumber tentang keterampilan ekspresional. 4. Yaitu menyajikan metode dan sarana pengajaran yang memotivasi mahasiswa atau siswa. Yang terakhir yaitu menyajikan fiksasi sebagai penunjang latihan dan tugas praktis. Itu adalah beberapa manfaat dari buku ajar. Contoh buku ajar seperti buku ajar toksikologi lingkungan atau kajian dalam kesehatan masyarakat karya ODR Pinantoan dan Oxfriani J. Sumapuo, atau seperti buku ajar perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia karya Roziani Ainul Hidayati, atau seperti buku ajar teori komunikasi karya Ansar Suherman. Jadi bisa dilihat atau dicari di webnya seperti buku-buku, contoh-contoh buku-buku ajar. Berikutnya adalah jenis buku ajar. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa buku ajar terdiri dari 4 jenis. Namun ada juga yang menyebutkan jenisnya itu berjumlah 7. Menurut Abdul Majid, jenis buku ajar yang dikelompokkan menjadi 4 terdiri dari buku ajar cetak atau print, contohnya buku, handout, modul, LKS, brosur, model atau maket, dan sebagainya. Yang kedua berupa buku ajar dengan audio, misalnya rekaman kaset, siaran radio, CD audio, dan piringan hitam dan sejenisnya.
Berikutnya yang ketiga berupa bahan ajar pandang dengar seperti audiovisual, VCD, DVD, film, dan TV. Yang keempat yaitu bahan ajar interaktif, contohnya Kompet Dix interaktif, contohnya Kompet Dix, komputer multimedia, program telekonferensi. Berikutnya cara menulis buku ajar. Yang pertama yaitu perhatikan format buku ajar. Struktur buku ajar harus memuat halaman pendahuluan, halaman isi, dan halaman akhir. Halaman pendahuluan berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar, prakata, dan ucapan terima kasih. Halaman isi terdiri dari judul, bab, pendahuluan, dan penyajian materi. Langkah-langkah menulis buku ajar. 1. Biasanya apa yang dibahas dalam buku ajar. 2. Mengapa topik yang dipilih tersebut penting untuk dibahas. 3. Siapa sasaran atau target pembacanya. Keempat, itu apakah terdapat diferensiasi. Selanjutnya, apakah ada kolaborasi konseptual atau teoritis dan praktis, atau aplikatif atau contoh. Selanjutnya, bahasa yang digunakan komunikatif dan diperbarui secara berkala. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah mendapatkan jawaban, artinya sang penulis sudah memikirkannya dengan matang. Setelah itu, dalam penyusunan buku ajar biasanya terdapat 6 langkah yang perlu dilalui. 1. Penyusunan silabus. 2. Pengorganisasian buku. 4. Pemilihan materi. 5. Penyajian materi, serta 6. Penyusunan layout. Itu 6 itu pokok-pokok atau inti setelah penyusunan buku ajar. Cukup sekian presentasi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.